pertama dari kitab pertama Raja-Raja, pasal 18, ayat 20 sampai 39. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin Ia bepergian. Barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya,
berbuatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup saleh. Dalam hidup harian, selalu dapat kita temukan seseorang yang dengan mudah mengeluarkan kata-kata makian. Segala hal menjadi pemicu baginya untuk mengeluarkan kata atau kalimat sumpah serapah yang menyakitkan, kasar, dan tidak mengenakan telinga. Dari hal yang sepele sampai serius menjadi alasan bagi orang-orang itu mengeluarkan kata makian dan sumpah serapahnya. Kata-kata makiannya juga bervariasi, sehingga yang bersangkutan mungkin membuka, dalam tanda kutip, kebun binatang karena banyaknya kosakata yang dikeluarkannya. Saudaraku yang terkasih, hati sebenarnya tercermin dari kata-kata kita. Seorang yang saleh idealnya juga mengeluarkan kata-kata yang mencerminkan kesalehan imannya. Seorang yang mengaku dirinya saleh karena kesalehannya, kepribadian tertata dengan tata bicara dan tata gerak yang mencerminkan kesalehannya itu. Sungguh merupakan hal yang aneh dan tidak wajar jika seorang yang rajin masuk gereja, rajin beribadah,
dan berdoa, namun hidup kesehariannya suka mengeluarkan kata dan kalimat yang menyakitkan hati sesamanya. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan secara langsung kepada kita bahwa masalah mengenai najis atau tidak najis bukan dibatasi pada makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Semua yang masuk ke dalam tubuh kita pada saatnya akan dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri. Yesus menunjukkan dan menegaskan bahwa apa yang lebih penting dari makanan itu, yakni apa yang keluar dari diri kita. Apa sajakah itu? Pikiran, niat, perkataan, dan perbuatan. 4 hal itulah yang Yesus tegaskan agar kita benar-benar memperhatikannya. Jangan sampai keempat hal yang sebenarnya adalah anugerah dari Allah malah menjadi batu sandungan kita untuk sesama karena kita menyalahgunakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita mawas diri dan menggunakan hati, akal, dan tubuh kita untuk senantiasa memuliakan Allah melalui sesama kita. Janganlah kita menjadi orang keras hati yang selalu menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Semoga demikian.